Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, akhirnya aku bisa nge-review untuk lip stain ini. Guys, ini udah lumayan lama ya kalian request. Kalian sih nyebutnya ini adalah lip tintnya Fuji, dan ada yang nyebutin brandnya juga. Aku nggak tahu apakah si Fuji ini brand ambassador atau memang ini lip tint punya dia ya. Yang pasti untuk lip tintnya adalah dari Saviosa yang Glaze Tint Longwear Lip Stain. Oke, di sini aku nyobain dua shade varian warna yang menurut aku sepertinya warnanya masih kelihatan natural, dan sekarang aku tuh selalu penasaran di warna yang natural itu kayak gimana sih untuk ketahanan stay-nya, karena kalau misalnya langsung di warna yang gelap udah pasti kan kebanyakan lip tint ataupun lip stain itu bakal stay-nya kenceng banget. So, buat kalian yang suka warna natural kayak aku mungkin penasaran juga ya untuk Saviosa lip stain ini nanti seperti apa untuk ketahanannya. So, pastinya aku akan kupas tuntas mulai dari packagingnya, teksturnya seperti apa waktu dipakai di bibir aku, sampai ke tes ketahanan. Buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama pastinya aku akan ngebahas detail packagingnya. Nih kalau kalian bisa lihat dia boxnya itu overall sih warna pink ya dengan perpaduan warna merah. Atau ini sebenarnya warna dari shade-nya ya, kayaknya merah sih ya di bagian atasnya seperti ini. Ada gambar bibir dan pastinya ada nama produknya Saviosa Glaze Tint Longwear Lip Stain. Untuk netonya tertera di sini 4 mili. Kemarin aku beli itu harganya sekitar 69 ribuan ya, taruhlah 70 ribu per piece-nya ini. Tapi seperti biasa harga terupdate akan aku tulis di kolom deskripsi bawah ya. Kalian nanti bisa langsung klik aja. Udah gitu detail yang lainnya aku akan kasih tunjuk komposisi. Ini lumayan kecil banget sih, semoga kelihatan nanti setelah di zoom. Buat kalian yang selalu penasaran nih untuk bahan-bahan atau komposisinya tuh apa-apa aja. Kalau aku lihat di sini ada beberapa klaimnya, dia menyebutkan plum effect, udah gitu transfer proof, dan juga highly pigmented. Oke, nanti kita langsung akan lihat aja ya diaplikasikan di bibir. Cukup menarik karena memang ini lip stain. Nanti kita akan lihat pigmentasinya kayak gimana. Dan untuk Saviosa ini apakah brand lokal atau enggak, aku nggak tahu. Tapi di sini memang dia sudah halal dan ada nomor BPOM-nya. Jadi kalian nggak perlu mempertanyakan lagi ya, untuk lip stain-nya ini aman buat kita pakai. Expiry date-nya sendiri sampai di tahun 2028, tapi untuk masa berlakunya ya tidak dicantumkan di sini. Biasanya sih sekitar 1-2 tahun, tapi rata-rata tuh 1 tahunan sih setelah kalian buka nih untuk lip produknya. Terus kalau aku lihat di bagian ujungnya ini ada nama-nama shade-nya. Dan sekarang masuk ke packaging dalamnya, menurut aku super gemes ya. Di sini kayak warna-warna pinkish gitu yang bergradasi, di bawahnya bening, jadi kita bisa lihat shade warnanya. Dan kalau aku lihat sih ini kayak beda ya dari lip tint biasanya. Karena kayak packaging kutek sih menurut aku, tapi dia versi lebih gedenya. Kalau memang kalian itu orangnya feminim, suka warna-warna pink soft, pasti akan suka ya sama package yang kayak gini. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk detail aplikatornya. Kalau aku buka sih di sini dia aplikatornya tuh cukup lancip. Dan ini salah satu aplikator yang aku selalu bilang kalau suka ya, karena dia itu presisi, kecil. Udah gitu di bagian tengahnya ada lubang, jadi pastinya nanti dia akan menyimpan cukup banyak produk, sehingga kita nggak perlu beberapa kali swipe diaplikasikan di bibir. Walaupun itu nanti kita tetap akan lihat dari segi pigmentasinya kayak gimana ya. Dan langsung aja tanpa berbasa-basi aku akan swatch satu persatu ya untuk dua warna yang aku beli. Ini yang pertama yang aku paling penasaran nih, itu namanya adalah Clueless. Kalau dilihat dari warnanya, dia ini waktu di swap kayak warna-warna nude pinkish, jadi warna pink tapi ada sedikit percampuran brownish-nya. Dipakai di bibir aku, ini teksturnya tuh kayak creamy, milky, jadi bisa dibilang tekstur milky gitu ya, yang lumayan ringan, dan pas diaplikasikan, wow, ini nude pinkish brow-nya cakep banget kayak warna natural bibir. Tapi seperti biasa karena ini lip stain atau lip tint, aku harus lihat ya apakah nanti dia bakal oksidasi, so aku cepet-cepet aja mengaplikasikannya. Karena memang ini warna natural, jadi aku perlu celup lagi dan aplikasikan lagi biar benar-benar bisa mengcover pinggiran bibir aku yang gelap. Dan hasilnya kayak gini diaplikasikan di bibir aku, warna lip stain yang natural menurut aku karena dia nude pinkish, yang cocok banget dipakai daily karena secakep itu sih warnanya. Walaupun tetap ini berangsur oksidasi seperti ini, warnanya agak menggelap, tapi menggelapnya tuh bukan yang jadi coklat, tapi lebih keluar nih warna pinkishnya. Jadi kayak pinkish brown-nya tuh pinknya mendominasi sih menurut aku. Nih kalian bisa langsung lihat aja before afternya.
Untuk secara penampakannya di bibir aku, dia lembab, terus pas dikatupkan tuh kayak semacam ada base oilnya gitu. Dan sekarang kita buktikan apakah dia benar-benar transfer proof. Nih aku cium di tangan aku dan yes, di sini masih ada kayak transfer gitu ya, di glossy-nya ada warna. Karena itu memang baru aku aplikasikan. Sekarang aku akan coba yang lagi aku pakai di bibir aku ini ya, apakah dia juga transfer. Oke, setelah udah lama dipakai sih dia lebih minim sih ya. Nih, kelihatan glossy-glossy walaupun ada warna cuman tipis banget. So, bukan yang bener-bener transfer proof, tapi menurut aku minim transfer sih untuk lip stain-nya ini. Sebenarnya ini hal yang wajar karena memang dia teksturnya lembab, jadi biasanya tuh akan agak tetap transfer dikit-dikit gitu. Dan untuk warna yang pertama tadi karena memang cukup natural, tadi aku perlu layer dan hasilnya sih sebenarnya pinggiran bibir aku yang gelap masih samar-samar kelihatan, tapi udah lumayan bisa meratakan warna bibir. Sekarang kita lihat untuk yang kedua ini ya, yaitu yang Pretty in Pink. Kalau dilihat warnanya, dia nggak yang bener-bener ngepink banget sih, ini percampuran pinkish orange. Jadi setelahnya aku langsung akan aplikasikan di bibir aku aja. Wow, dari segi pigmentasinya ini lebih nutup ya dibandingkan yang sebelumnya tadi. Walaupun warnanya sepertinya agak ngejreng, kita akan lihat dan pantau dulu ya. Tapi ini dalam satu kali celup bisa mengcover seluruh permukaan bibir aku. Sesuai dengan klaimnya, berarti sebenarnya dia cukup pigmented untuk ukuran lip stain, apalagi kalau misalnya kalian beli warna yang natural sampai ke gelapnya ya. Tapi di warna yang pertama tadi, kalau misalnya punya tipe pinggiran bibir gelap atau bibir gelap, mungkin akan kurang nutup menurut aku. Dan untuk finishnya memang benar sesuai klaimnya juga ngeplam di bibir, jadi bibir itu terkesan lembab sehat dan waktu dikatupkan dia juga tidak lengket sama sekali. Kayak kesannya ada base oilnya tapi bukan yang terlalu becek gitu. Jadi secara penampakannya kayak gitu, kalian bisa langsung lihat aja. Dan ini di warna yang Pretty in Pink, lama-lama dia lebih keluar orange-nya. Jadi setelah aku aplikasikan di bibir nih, kelihatannya lebih fresh gitu di wajah. Jadi menurut aku ini lebih cocok, nanti bisa dipakai di semua skin tone. Khususnya kalau kalian punya tipe kulit kuning langsat, warm undertone, sawo matang, pakai warna-warna kayak gini tuh akan ngebuat fresh sih. Walaupun ini warnanya lama-lama, yes, tetap oksidasi. Ini aku akan kasih tunjuk before after. Di afternya seperti yang lagi aku pakai di bibir, dia udah kelihatan agak keluar nih kemerahan. Jadi lebih ngejreng lagi sih bisa dibilang untuk warnanya. Nah, awalnya aku berharap ini kayak kelihatan kalem, tapi lama-lama ternyata lumayan gonjreng juga. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja, suka warna yang seperti ini atau enggak. Oke, itu tadi aku udah selesai nge-swatch 2 shade warna dari Saviosa yang Glass Tint Longwear Lipstick. Gimana kira-kira dari dua warnanya, kalian paling suka yang mana? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sendiri udah ketahuan sih, aku suka yang pertama tadi, Clueless. Karena menurut aku, dia tuh kayak warna nude pinkishnya itu walaupun tidak senut yang aku bayangkan di awal ya, karena warnanya oksidasi. Tapi setelah oksidasi pun kayak warna pinkishnya masih lebih mendominasi. Jadi menurut aku kayak kelihatan lebih natural aja untuk sehari-hari. Dan pastinya ini saat yang ditunggu-tunggu, kalian pasti akan nungguin tes ketahanannya ya. Jadi ini udah aku pakai di beda hari karena kebetulan kemarin datangnya langsung aku pakai makan nasi padang dengan lauknya ayam dan juga telur. Seperti biasa aku akan makan cantik, sentuh-sentuhin bibir. Nanti aku akan update hasilnya kayak gimana.
sebelum update hasil tes ketahanannya, aku akan kasih kesimpulannya dulu nih. Tadi dari beberapa klaimnya memang sudah benar ya. Aku akan bahas dari teksturnya, dia ini kayak tekstur milky yang cukup ringan. Dan seperti klaimnya menyebutkan highly pigmented, bisa dibilang di warna tertentu mungkin iya. Tapi untuk warna yang clueless tadi, di aku sih dia bukan yang nampol banget, kayak perlu beberapa kali swipe. Karena itu termasuk warna-warna nude ya. Walaupun pada akhirnya cukup meratakan, tapi pinggiran bibir aku yang gelap itu masih samar-samar kelihatan. Udah gitu, plum effect itu memang bener, bibir kelihatan lebih ngeplam, sehat, garis-garis bibir aku tuh jadi lebih tersamar aja. Dan yang terakhir transfer proof, memang menurut aku minim transfer, apalagi kalau udah dipakai lumayan lama tuh kayak lebih nggak transfer lagi gitu di bibir. Cuma tadi aku sempat kasih tunjuk waktu makan, dia itu nempel di telurnya ya, padahal itu aku pakainya juga udah lumayan lama. So, agak hati-hati kalau misalnya kalian makan makanan, mungkin dia akan gampang nempel kalau misalnya kena minyak. Dan sekarang saatnya aku kasih lihat untuk hasil tes ketahanannya ya. Seperti ini di bibir aku. Kelihatan masih ada untuk lip stain-nya, tapi aku langsung akan zoom aja. Jadi di bagian tengah bibir aku sebenarnya udah luntur ya. Tuh kalian bisa lihat kembali ke warna asli bibir. Tapi memang nggak kelihatan yang bener-bener bolong banget karena masih ada stain yang tertinggal. Stainnya tuh tipis-tipis sih di bibir aku. Jadi bukan yang kelihatan tebel. So kalau menurut aku sih ini untuk makan makanan berminyak kurang tahan lama, apalagi kalau misalnya kalian makan barbar kayak aku tadi ya. Jadi hasilnya tuh udah lumayan luntur di bagian tengahnya. Tapi di sini aku akan coba nggak retouch dulu, kayak biarin seperti ini. Dan setelahnya tuh aku nggak makan lagi, paling cuma minum. Dan ini aku habis olahraga mau kasih lihat ya. Tiba-tiba lip stain-nya itu udah nggak ada gitu di bibir. Tuh kalian bisa langsung lihat detailnya. Kayak langsung luntur. Aku nggak tahu apakah kena air juga dia bakal luntur. Dan di situ bibir aku tuh agak sedikit kelihatan kering, walaupun bukan yang sampai ngelopek-ngelopek ya. So, aku jadi penasaran. Hari ini aku pengen coba yang aku pakai. Ini misalnya aku pakai sampai sore, nanti kayak gimana? Ini aku kasih tunjuk ya, untuk jamnya sekarang udah 12:05. Nanti aku akan update-update lagi hasilnya seperti apa. Kalau kalian penasaran, pastiin tonton videoku sampai habis ya, kan aku taruh di akhir video. Oke, itu tadi ya untuk review sampai tes ketahanan kalian udah lihat, dan kesimpulan akhirnya untuk Saviosa yang Glass Tint Long Wear Lipstick ini, buat aku sih belum bisa jadi yang favorit banget, karena memang dari segi teksturnya dia memang ringan dan lembab di bibir, tapi untuk makan makanan berminyak menurut aku cukup hilang. Dan terindikasi tadi agak membuat bibir aku kering. Cuman akan aku buktikan lagi ya di hari ini. Tapi buat kalian mungkin yang cari lip stain dengan harga yang masih cukup terjangkau, isinya lumayan banyak ya, 4 ml. Teksturnya juga lembab di bibir, mungkin bisa cobain juga ya untuk lip tintnya Saviosa ini. Dan jangan lupa kalau kalian udah nyobain di warna yang boldnya atau warna gelapnya, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Kayak gimana nih untuk stainnya, biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, jadi sebenarnya setelah itu tuh aku cuman minum dan makan siangnya ya. Makan nasi, ayam, sama ada sayur. Dan menurut aku sih ini nggak terlalu berminyak. Dan setelah itu tuh aku cuman minum-minum aja, karena habis itu aku juga olahraga seperti biasa. Dan ini bakal aku update. Udah jam 6.58, jadi ini sebelum makan malam ya, sekitar jam 7. Jadi pakainya tuh udah 7 jam di bibir aku, kayak gimana bakal aku zoom. Hasilnya kayak gini, menurut aku sih ini di bagian tengahnya udah lumayan luntur ya, karena tadi aku sempat makan. Tapi di pinggirannya masih lumayan ada sih untuk stainnya. Cuman di bagian yang masih ada stainnya itu, dia tuh kayak memang agak memperjelas garis-garis bibir aku, tuh kelihatan ya. Walaupun kalau dipegang ternyata tidak sekering bayangan aku sih. Jadi dia biasa aja kondisinya, nggak sampai ngelopek. Bisa dibilang sih memang tidak sekering itu dipakai sampai malam. Tapi kalau dilihat dari hasilnya tetap dia kurang awet makan berminyak. Udah gitu juga secara penampakannya agak memperjelas garis bibir. So ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja ya. Kira-kira gimana dengan hasil yang seperti ini? Coba komen-komen di bawah. See you!